semuanya, baik lagi di Bigcast Biologi Podcast dengan aku Zaskia Adi Hastari. Hari ini kita akan ngebahas hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan Gen Z. Kalian pernah gak sih ngerasa overthinking di saat kalian capek, pikiran kalian malah makin rame, mikirin tugas, mikirin organisasi, ataupun aktivitas yang seharusnya tuh gak perlu dipikirin sedalam itu. Nah, hari ini kita akan bahas nih kenapa kita bisa jadi kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang di sini aku udah ditemenin nih sama narasumber yang hebat banget. Kenalin nih teman-teman, yaitu Kak Wisdan. Halo Kak Wisdan. Hai. Nah, boleh kenalin dulu nggak nih nama lengkap atau kegiatan apa aja nih yang kakak sekarang lakuin? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Wisdan Ega Azori. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Wisdan. Untuk kesibukan kali ini, aku lagi menjabat di Himpunan Mahasiswa Biologi sebagai Wakil Ketua Himpunan dan juga sebagai Ketua Angkatan di tahun 2025 gitu. Kurang lebih sih kayak gitu aja sih. Sibuk juga ya Kak? Lumayan. Nah, kakak ini dari prodi apa nih kalau boleh tahu? Oke, aku dari Prodi Pendidikan Biologi. Wah, pendidikan biologi. Lapaknya banyak nggak Kak? Wah, banyak banget dong, Banyak of banget. course. Iya, banyak banget. Nah, kakak kan aktif banget nih di organisasi, jadi ketua angkatan, wakil ketua hima, dan tahu sendiri lapak tuh banyak banget. Nah, kakak tuh pernah nggak sih ngerasa kayak overthinking, takut semuanya tuh yang kakak kerja itu nggak selesai, sorry. Oke, kalau untuk overthinking sendiri, of course, sering banget aku ngerasa overthinking, kayak ngerasa tugasnya bisa selesai nggak ya? Mungkin organisasinya ini kalau misal tanggal segini lagi padat nggak ya? Gitu tuh sering banget sih aku ngerasain kayak gitu. Nah, terus gimana nih cara kakak supaya bisa nge-handle rasa overthinking itu, atau bagaimana cara kakak memanage semuanya nih? Kalau aku lihat ya, kalau aku jadi kakak nih kayaknya kayak, aduh, pusing banget gitu. Oke, kalau untuk manajemen waktu sendiri, aku biasanya itu memanajemenkan di H-1 sebelum aku ngelakuin acara. Kayak misal hari Rabu aku udah ngejadwalin nih, mungkin di besok hari itu aku mau ngapain aja sih gitu. Aku udah ngerencanain sih biasanya gitu. Kalau mungkin ada hal-hal yang mendadak gitu, baru ketika nantinya aku ngeplotin lagi, itu baru yang mungkin jadi salah satu tantangan juga sih gitu. Berarti kayak bikin to-do list gitu ya Kak, apa yang mau dilakuin. Oke. Nah, kakak ini kan dari biologi. Ya. Kira-kira kenapa sih otak kita tuh sering banget ngerasa overthinking, ngerasa takut ke hal-hal yang belum terjadi atau bahkan masih jauh gitu dari mata kita? Itu gimana Kak? Kalau untuk dari segi biologinya sendiri ya, terkait dengan overthinking, terus juga memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu kita laksanain juga gitu kan. Kayak misal resiko-resiko yang mungkin udah kita pikirin tapi ternyata tuh di hari H tuh nggak kejadian gitu kan. Itu tuh sebenarnya ada faktor juga dari segi biologisnya gitu. Jadi dari segi biologisnya itu ada faktor di bagian di saraf otak, itu ada yang namanya prefrontal cortex. Nah, di prefrontal cortex ini nantinya itu otak kita itu dirancang untuk selalu berpikir di masa-masa kita sedang sadar gitu. Kayak misal pun ketika nantinya kita nggak sadar juga, prefrontal cortex ini juga masih berjalan gitu. Kayak misal lagi tidur, nah kita sedang mimpi, itu yang menyebabkan itu juga dari prefrontal cortex itu di dalam otak. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak hubungannya sama hormon gitu? Kalau untuk segi hormon sendiri pastinya ada. Nah, pernah nggak sih teman-teman sekalian itu kalau misal lagi ngerasa sedih, itu biasanya tuh lebih mudah untuk overthinking. Nah, itu sebenarnya itu disebabkan oleh hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu sendiri itu yang menyebabkan orang itu bisa merasa lebih sedih gitu tuh, dari hormon kortisolnya yang meningkat gitu biasanya gitu. Oke. Nah, kakak pernah nggak ngerasa kayak takut tertinggal ataupun di saat kesibukan kakak yang padat banget nih, kakak takut akademik kakak itu terganggu atau bahkan sebaliknya gitu, pernah kakak? Kalau untuk akademiknya terganggu sih pernah juga, kayak ngerasa ada salah satu yang timpang gitu, pernah juga. Kayak misal aku aktif di organisasi tapi aku takut ketika nantinya nilaiku tuh agak anjlok tuh gimana sih gitu. Itu juga pernah berpengalaman juga di sekolah, itu juga pernah. Cuman kalau untuk sekarang sendiri aku lebih mengevaluasi lagi sih untuk lebih membawa ke kedewasaannya lagi gitu. Kayak misal untuk sekarang ini aku lebih memikirkan ke dua-duanya itu kalau bisa lebih seimbang gitu, antara organisasi juga antara dengan kuliah gitu. Kalau untuk sekarang ini yang penting sekarang kalau untuk aku sendiri itu lebih memanajemenkan ketika nantinya aku membuat jadwal sih gitu. Kalau misal jam segini lagi ngapain itu biasanya aku pakai jadwal gitu. Nah, aku pernah nih Kak ngerasa kayak aku tuh udah
padat banget kegiatannya, dan aku tahu butuh istirahat. Tapi di saat aku istirahat justru malah nggak capeknya hilang, tapi malah makin capek karena pikiran aku makin kemana-mana kak. Nah itu menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sendiri ada salah satu penyebab juga dari adanya hormon kortisol itu tadi. Ketika kamu ngerasa lagi sedih, of course kayak ngerasa lebih berat aja gitu pemikirnya. Nah itu tuh ada hubungannya juga sama ketika nantinya itu kita memikirkan banyak hal dari kita sendiri gitu. Jadi untuk hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa diakalin juga dengan beberapa hal seperti self love gitu. Ketika nantinya kita lagi ngerasa capek terus juga susah buat tidur, itu tuh bisa juga disambungin sama self love itu sendiri. Kayak misal beli barang-barang kecil nih, misal kayak aku mau beli kopi dulu deh, aku mau beli coklat dulu deh biar moodku makin seneng gitu juga bisa. Jadi kayak ngasih self reward gitu ya. Self reward, self love. Mengenai self love itu kan artinya cinta ke diri sendiri, lebih mengutamakan diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Nah itu gimana sih kak cara memulai hal-hal kayak gitu? Kayak kadang tuh aku ngerasa kayak nggak self love gitu loh. Nah itu gimana cara untuk memulainya tuh gimana? Cara untuk memulai self love ya, yang pertama itu harus kenali diri sendiri dulu sih kalau menurut aku. Ada pepatah yang menyebutkan bahwasannya sering-seringlah kita untuk berkaca ke diri sendiri gitu. Kayak sebenarnya nggak harus ngaca dulu baru kita memahami diri sendiri kan, enggak. Tapi secara peribahasa bahwasanya kita tuh harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengenali orang lain gitu. Nah menurut kakak nih overthinking ini tuh ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, atau lebih baik sisi buruknya, atau lebih banyak sisi baiknya nih kak? Kalau aku sendiri lebih memikirkan bahwasanya overthinking itu ada dua hal yang bisa menyebabkan kita menjadi sisi buruk ataupun sisi baik gitu. Kalau untuk dari sisi buruknya, of course bakalan hubungan juga sama mental health sih. Kayak misal mental health kita jadi lebih terganggu, terus juga bisa lebih stres dan sebagainya, itu dari segi buruknya. Tapi ada fun fact juga, ternyata overthinking itu tuh menjadikan kita itu tuh lebih manage analisis kita tuh jadi lebih bagus gitu. Kadang dari pengalaman aku dan juga dari penelitian juga menyebutkan bahwasanya orang yang overthinking itu fun fact-nya itu analisisnya itu lebih bagus gitu. Jadi lebih lebih memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi gitu ya kak. Nah aku tuh sering banget ngerasa kayak gitu kak. Di saat aku mau melakukan sesuatu, aku kayak nanti kayaknya bakal nggak jalan dengan bagus deh, atau enggak aku selalu memikirkan hal-hal yang terburuk yang akan terjadi supaya aku nggak kaget. Nah itu menurut kakak gimana? Itu tuh sisi buruk atau justru sebalik, atau sisi baik gitu? Kalau menurut aku sendiri, kalau itu lebih condong ke sisi buruk sih kalau menurut aku, karena di beberapa hal terkait dengan cemas itu tadi bisa bikin kita stres juga gitu. Kayak misal kita ngerasa lebih cemas akan resiko-resiko yang sebelumnya kita belum tahu juga kan resikonya bakal kayak gimana. Cuman kalau untuk itu sendiri tuh lebih ke rasa cemas aja sih. Nah solusinya itu bisa juga dengan kita itu menambah rasa percaya diri kita sendiri gitu. Kayak misal yang tadi aku sudah sebutkan juga kayak self reward, terus habis itu juga nyoba lebih pede lagi, kayak misal latihan public speaking, terus habis itu juga latihan membaca juga cukup membawa perubahan juga sih dengan percaya diri kita gitu, menurut aku juga. Berarti intinya jalanin dulu aja lah ya kak. Jangan terlalu dipikir hal-hal negatifnya ya, karena siapa tahu besok, lusa, atau kapan kita akan menemukan hal yang baik. Oke. Nah kira-kira ada nggak nih kak pesan dan kesan, lebih ke pesan ya, buat teman-teman yang lagi nonton nih, gimana cara menghandle overthinking, gimana cara manage waktu, atau gimana? Kalau menurut aku sendiri, pesan-pesan dari aku buat teman-teman sekalian, utamakanlah diri sendiri sebelum nantinya teman-teman memikirkan orang lain. Karena nantinya bukan orang lain yang bakalan menyayangi diri kita sendiri, tapi hal yang harusnya kita pikirkan itu diri sendiri ketika nantinya kita menyayangi diri sendiri. Itu sih, lainnya gitu. Oh ya kak, ada yang aku mau tanya. Sekarang kan Gen Z tuh dikenal dengan istilah mental strawberry nih kak, yang dimana dia tuh overthinking, terus kayak takut untuk mencoba, dan selalu self diagnosis dirinya tuh bahwa dia tuh tidak bisa gitu, atau dia tuh mempunyai gangguan di psikologis gitu. Nah menurut kakak sendiri tuh gimana dari pandangan kakak? Kalau menurut aku sendiri terkait dengan mental strawberry itu tadi, harus juga kita latih dengan beberapa hal seperti meningkatkan kepercayaan diri sih gitu. Kayak misal nantinya kita udah memikirkan resiko-resiko yang bakalan kita terjadi ketika nantinya gitu kan. Terus kayak nantinya kita udah stres duluan nih sebelum kita ngelakuin sesuatu. Nah itu juga harus segera dilatih juga, dan juga
lebih dipikirkan secara matang-matang lagi sih terkait dengan risiko itu tadi. Dan juga terkait dengan mental yang seperti diibaratkan mental strawberry itu tadi, harusnya kita lebih bisa percaya diri kita sendiri dengan mengenali diri sendiri gitu. Nah, kalau tadi kan bicara tentang mental strawberry nih Kak. Terus juga aku pernah nemuin orang-orang yang dimana dia tuh sangat bukan tidak memvalidasi ya Kak, tapi kayak aku nggak apa-apa ngapain cerita, kalau cerita tuh cuma buat orang yang lemah gitu. Jadi aku nggak boleh ngeluh, harus selalu kuat. Yang dimana setiap manusia kan pasti punya masalah yang berbeda-beda. Dan itu juga kita tidak bisa untuk mendam sendiri gitu. Menurut Kakak gimana? Kalau dari sudut pandangku sendiri ya, dari media sosial yang beredar pun banyak hal yang kayak gitu itu biasanya dialami oleh laki-laki gitu. Yeah. Nah, fun fact-nya, kesetaraan gender itu biasanya disebutkan juga di Indonesia pada saat ini. Kayak misal gendernya tuh harus setara, gendernya harus setara. Nah, itu tuh sebenarnya bukan kayak nantinya kita benar-benar setara sama antara cowok sama cewek ya. Cuman di kesetaraan gender itu tadi itu menekankan bahwasannya antara cowok dan cewek itu mempunyai hak sama untuk merasa lebih baik gitu. Untuk terkaitan hal tersebut tuh kita tuh mempunyai hak yang sama dalam mencari hal sesuatu. Kayak misal cowok itu tuh sebenarnya boleh nggak sih buat nangis? Oh, of course, boleh banget gitu. Ketika nantinya mereka udah ngerasa capek, mereka udah ngerasa sedih, boleh banget kok untuk menangis sebentar gitu. Nah, aku juga pernah nemu teman-teman sih ya. Aku pernah kenal sama seseorang di mana dia tuh masih menganut mindset seperti itu, kayak laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh mengeluh. Dan di saat aku berusaha untuk mendekati, kayak nggak apa-apa loh cerita, nggak apa-apa loh untuk merasa capek, merasa ngeluh. Tapi dia malah justru memberikan reaksi yang agak negatif, kayak aku tuh nggak butuh gitu. Gimana Kak? Kalau menurut aku sendiri itu lebih ke butuh space buat sendiri. Karena fun fact kayak gini, untuk otak laki-laki itu dirancang emang lebih berpikir bahwasanya mereka itu mau buat kuat sendiri gitu. Jadi biasanya kalau menurut aku sendiri itu cowok itu butuh space. Kayak misal nantinya mereka butuh buat berpikir lebih jauh, mereka butuh buat space jadi lebih enak dan lain sebagainya. Itu mereka cuma butuh waktu aja sih gitu sebenarnya. Nah, aku mau minta ini dong Kak, minta tips and tricks supaya kita lebih bisa sayang ke diri sendiri dan lebih nggak jadi people pleaser gitu Kak. Kalau untuk tips and tricks biar nggak jadi people pleaser ya, biar bisa menyayangi diri sendiri sih, kalau menurut aku yang pertama tadi udah disebutkan self love. Yang pertama itu self love. Bisa juga dengan menyalurkan self love itu dengan hobi gitu. Kayak misal aku tuh suka main musik sebenarnya, Nah, itu bisa juga dengan kita main musik sebelum melaksanakan kegiatan yang lain tuh bisa juga. Sebelum ngelaprak nih, misal sebelum ngelaprak main musik dulu, nyanyi dulu dan sebagainya itu bisa. Itu yang pertama. Selanjutnya juga dengan berkaca pada diri sendiri, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita mau kedepannya itu kayak gimana. Itu bisa juga menjadi salah satu pedoman untuk mencintai diri sendiri gitu. Kalau untuk people pleaser selalu bertekankan bahwasanya ketika kita tidak mampu, ketika tidak mau, bilanglah tidak kepada orang itu. Misal kamu mau dipinjemin duit nih sama teman kamu, nah kamu bisa juga bilang ke mereka bahwasanya enggak, karena aku butuh ini dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan takut untuk bilang tidak. Iya betul, jangan takut untuk bilang tidak. Nah, tadi kan Kakak menyebut laprak nih. Iya. Ada tips and trick nggak buat mahasiswa biologi nih? Laprak tuh gimana nyelesainnya? Terus adakah tips and trick supaya mempermudah laprak tuh ada nggak Kak? Kira-kira? Kalau menurut aku sendiri lebih sering-sering buat baca artikel sih. Kayak misal sama buka mindset kalau untuk laprak sendiri. Sebenarnya untuk laprak itu banyak anak-anak biologi itu berpikiran bahwasanya laprak itu beban. Kalau aku sendiri itu laprak itu bukan beban, tapi salah satu hal yang membuat kita itu menjadi lebih bertanggung jawab pada diri sendiri gitu sih. Kayak misal nantinya ketika udah ada laprak, pastikan kita juga mendapatkan ilmu dari laprak itu sendiri gitu. Jadi lebih ke dibawa enjoy aja sih kalau buat ngelaprak gitu. Kayak misal di waktu-waktu luang sambil ngelaprak, di waktu-waktu kayak lagi main sambil ngelaprak pun nggak apa-apa gitu sebenarnya gitu. Kayak lebih dibawa enjoy aja sih, jangan dibawa beban. Kalau prodi Kakak nih banyak banget nggak lapraknya? Kalau prodi aku sendiri di semester kemarin tuh ada 2. Kalau untuk sekarang ada 3 laprak per minggunya gitu. Itu jadi tulis tangan atau ketik? Kalau untuk sekarang ada 2 yang tulis tangan, yang 1 ketik sih. Jadi lumayan lah.
rating deh kak, lapar tuh 1 sampai 10. Rating apa dulu nih? Rating enaknya apa rating nggak enaknya? Kalau dari rating enaknya deh. Rating enaknya sih 6. 6. Ya 6. Oh kecil ya kak? Kecil karena lebih baik nggak lapar nggak sih? Iya sih, Kan kalau- butuh istirahat juga gitu. Iya, bener. Cuman kalau untuk rating enaknya ada lapar 7 lah. 7. Karena ketika kita ada lapar kan juga kita menjadi salah satu orang yang punya prinsip juga, punya integritas juga dalam pendidikan, dalam mencari ilmu kan ada integritasnya gitu. Tuh teman-teman, jadi jangan jadikan lapar itu beban. Betul. Jangan merasa kayak, duh laparku banyak, aku capek nggak apa-apa, istirahat dulu, tapi jangan jadikan itu beban. Oke Kak Wisdan, terima kasih banyak ya udah Oke, mau datang buat terima kasih bincang-bincang juga. nih. Semoga Kak Wisdan sukses selalu ya, makin lancar kegiatannya. Amin. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang overthinking nih di episode kali ini. Nah, kalian tunggu ya episode-episode selanjutnya dan pasti akan seru-seru banget nih. Dadah teman-teman. Bye.